Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus setia mengiring Tuhan sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang kami bawa, hati sebagai hamba. Kami mau terus taat ya Tuhan. Kami mau terus diajar Tuhan melalui renungan hari ini. Ajar kami memahami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai teknologi di tangan Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Roma 8 ayatnya yang ke-28 sebagai berikut. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, teknologi saat ini tidak hanya menjadi alat bantu manusia di dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi salah satu aspek paling menentukan dalam kehidupan masyarakat modern. Perkembangan pesat dari teknologi digital, kecerdasan buatan, bioteknologi, dan teknologi informasi telah mempengaruhi semua bidang, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga kehidupan rohani. Di tengah perkembangan ini, gereja dan komunitas orang percaya dihadapkan pada tantangan dan sekaligus peluang besar. Pertanyaan besar yang muncul adalah bagaimana umat Kristen memahami dan memanfaatkan teknologi tanpa menjadi terlalu nyaman dan oleh karenanya kehilangan panggilan dan identitasnya. Disinilah Roma 8 ayat 28 menjadi relevan.
mengingatkan kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kemajuan teknologi, meskipun berasal dari kreativitas manusia, tetap berada dalam batas kedaulatan Allah. Kreativitas dan kemampuan manusia untuk mengembangkan teknologi adalah refleksi dari imago Dei atau citra Allah dalam diri manusia yang memungkinkan kita untuk berpikir, mencipta, dan berinovasi. Namun ketika digunakan tanpa hikmat atau ketika teknologi ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi dari peran Kristus dalam kehidupan manusia, teknologi berpotensi merusak. Roma 8 ayat 28 memberikan suatu pengingat kepada kita bahwa teknologi dapat dijadikan alat untuk mendatangkan kebaikan, asalkan umat Kristen mempercayakan penggunaannya pada hikmat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, segala sesuatu termasuk kemajuan teknologi harus dipandang dan digunakan dengan Kristus sebagai pusatnya. Kolose 1 ayat 16-17 menegaskan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Di dalam perspektif ini, teknologi seperti hal-hal lain di dalam ciptaan harus digunakan untuk memuliakan Kristus dan menyatakan kebaikannya kepada dunia. Ketika teknologi digunakan untuk memuliakan Kristus, maka teknologi tersebut dapat menjadi alat yang berguna untuk menyebarkan Injil, membangun jemaat, dan membawa orang-orang kepada kebenaran Allah. Namun, jika teknologi menjadi tujuan itu sendiri atau menjadi alat untuk memuaskan ambisi duniawi tanpa memperhatikan kehendak Allah, maka teknologi berpotensi menjadi berhala. Teknologi yang tidak digunakan dengan Kristus sebagai pusatnya akan cenderung menyimpang dari tujuan mulianya. Disinilah gereja memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam pelayanan, tetap berfokus kepada Kristus sebagai pusat kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam konsep providensia atau pemeliharaan Allah, yang berarti bahwa Allah tidak hanya menciptakan dunia, tetapi juga terus-menerus memelihara dan mengatur segala sesuatunya, teknologi dapat dilihat sebagai bagian dari pemeliharaan Allah, di mana Allah menggunakan kemampuan dan kreativitas manusia untuk menciptakan alat-alat yang bermanfaat. Misalnya, teknologi medis modern telah menyelamatkan banyak nyawa, meningkatkan kualitas hidup, dan membantu banyak orang yang menderita. Teknologi komunikasi juga memungkinkan gereja dan organisasi Kristen untuk menjangkau lebih banyak orang dengan Injil di seluruh dunia, bahkan ke tempat-tempat yang sulit dijangkau secara fisik. Namun manusia sebagaimana makhluk berdosa juga memiliki kecenderungan untuk menyalahgunakan teknologi. Dalam hal ini, pemeliharaan Allah tidak berarti bahwa Allah membiarkan manusia bebas melakukan apapun dengan teknologi, tetapi bahwa Allah tetap bekerja, bahkan di tengah penyalahgunaan teknologi, untuk mendatangkan kebaikan. Prinsip ini mengingatkan gereja untuk tetap kritis dan berhati-hati di dalam mengadopsi teknologi. Di dalam tangan yang salah, teknologi bisa menjadi alat kehancuran, namun di tangan Tuhan, teknologi bisa menjadi alat pemeliharaan dan keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, untuk dapat menghadirkan Kristus di dunia digital dengan efektif, gereja perlu bijaksana dalam strategi digitalnya. Konten yang diproduksi harus mencerminkan kebenaran Injil dan nilai-nilai Kristiani. Media sosial, blog, vlog, dan video dapat digunakan untuk menyampaikan pengajaran yang mendalam dan konten yang bermakna, bukan hanya untuk hiburan semata. Teknologi juga dapat menjadi sarana penting untuk membangun dan memperkuat jemaat. Teknologi dapat membantu jemaat untuk tetap terhubung satu sama lain, berbagi dukungan dan doa, serta melibatkan diri dalam pelayanan meskipun tidak dapat hadir secara fisik. Dengan demikian, teknologi dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung komunitas Kristen yang saling memperhatikan dan bertumbuh bersama dalam Kristus. Teknologi di tangan Tuhan memiliki potensi besar untuk mendatangkan kebaikan dan menggenapi rencananya bagi dunia.
Roma 8 ayat 28 mengingatkan kita bahwa Allah bekerja dalam sesuatu, termasuk dalam kemajuan teknologi, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk melihat, mempelajari, dan menerapkan teknologi sebagai alat yang dapat dipakai Allah untuk memuliakan Kristus, membangun jemaat, dan membawa orang-orang kepada kebenaran Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan dan renungan yang telah kami dengar pada hari ini. Kami kembali diingatkan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk menyatakan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kami membutuhkan bimbingan dari Tuhan untuk kami dapat menguasai teknologi yang ada saat ini dan menggunakannya di dalam mendukung pekerjaan Tuhan, bukan untuk kami kemudian terhanyut di dalamnya. Berikanlah kepada kami ya Tuhan hikmat dan kemampuan untuk kami dapat mempelajari teknologi, menguasainya, dan menggunakannya dengan bijaksana demi kemuliaan Tuhan. Kini kami mohonkan kepada Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.